Baik, selamat pagi Pak Nyoman Happy. Perkenalkan, nama saya Alvin Wira Pratama dengan rekan saya Muhammad Syarif Hidayatullah. Kami di sini merupakan perwakilan dari perusahaan Koneksi, yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang jaringan dan instalasi WiFi. Nah Pak, jadi di sini kami sebagai perwakilan dari perusahaan kami akan memperkenalkan sekaligus menawarkan terkait dengan layanan-layanan yang perusahaan kami sediakan untuk Bapak. Nah, jadi Pak, proposal kami ini dibuat dari tim Koneksi yang merupakan tim dari kelompok D2 yang beranggotakan saya sendiri, Alvin Wira Pratama, dengan NIM 2008 561054 sebagai koordinator. Yang kedua yaitu Andin Rahma Fadilah dengan NIM 2008 561009. Yang ketiga yaitu Loh Gede Tresna Dewi dengan NIM 2008 561004. Lalu ada Marcelino Rivaldo Pelau Pesi dengan NIM 2008 561104. Lalu yang terakhir ada Muhammad Syarif Hidayatullah dengan NIM 2008 561014. Nah Pak, jadi seperti yang kita ketahui bahwa memang saat ini segala sesuatu memerlukan yang namanya internet dari berbagai macam perangkat serta provider untuk tersambung dan terkoneksi dengan dunia. Karena itu, belakangan ini penggunaan internet pada dunia ini sangatlah tinggi oleh berbagai lapisan masyarakat. Hampir setiap orang memiliki laptop maupun handphone berbasis Android maupun iOS. Namun terkadang banyak masyarakat yang tidak tahu bagaimana cara mengakses internet, menggunakan apa mengakses internet. Oleh karena itu, perusahaan kami di sini hadir sebagai jawaban dari kekhawatiran masyarakat tersebut. Perusahaan kami Koneksi hadir untuk melakukan instalasi WiFi dan akses internet. Perusahaan kami adalah perusahaan yang bergerak dalam jasa instalasi WiFi dan akses internet. Perusahaan kami akan membantu dalam perencanaan dan juga pemasangan jaringan WiFi agar sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pelanggan. Baik Pak, selanjutnya akan kami lanjutkan kepada desain infrastruktur jaringan yang sudah kami siapkan untuk usaha Bapak, yaitu kafe dan restoran. Jadi Pak, berdasarkan data yang sudah Bapak berikan kami sebelumnya, yaitu dengan luas lahan yang Bapak miliki yaitu sebesar 200 meter persegi, kami di sini memiliki ide terkait desain infrastruktur sekaligus desain infrastruktur jaringan untuk usaha Bapak. Seperti yang kita lihat, berikut adalah desain infrastruktur yang sudah kami rencanakan untuk Bapak, yang dimana pada desain infrastruktur kali ini kita akan menggunakan beberapa perangkat untuk memasang dan menginstalasi WiFi pada usaha Bapak. Yang pertama itu ada router, lalu ada hub, lalu ada access point, dan beberapa komputer untuk menyambungkan internet. Nah, selanjutnya ada desain infrastruktur jaringan. Namun, untuk saat ini kita lewati terlebih dahulu karena desain infrastruktur jaringan akan kami jelaskan lebih lanjut setelah kita mengenalkan perangkat-perangkat apa saja yang akan kita gunakan untuk instalasi WiFi pada usaha Bapak. Selanjutnya, berdasarkan Bapak yang berikan, kami sudah membuat analisis kebutuhan bandwidth agar Bapak mengetahui seberapa besar bandwidth yang akan Bapak gunakan untuk usaha Bapak, yang dimana bandwidth sendiri akan menentukan bagaimana atau apa paket yang akan Bapak pilih untuk usaha Bapak. Jadi, kebutuhan bandwidth tiap-tiap model jaringan untuk tiap usaha tentu akan berbeda-beda Pak. Hal ini dapat kita ibaratkan sebagai sebuah pipa yang mengalirkan air ke rumah warga. Semakin banyak rumah yang menggunakan air tersebut, maka debit air yang diperlukan akan semakin besar. Begitu halnya dengan bandwidth pada jaringan komputer. Semakin banyak pengguna yang terhubung ke jaringan, maka akan semakin besar bandwidth yang diperlukan. Jadi, berdasarkan usaha Bapak, yaitu kami akan membangun sebuah jaringan WiFi di kafe dan resto ini. Tentunya kami perlu memberikan analisis kebutuhan bandwidth ini. Berdasarkan data yang sudah Bapak berikan sebelumnya, diketahui bahwa pengunjung rata-rata per hari dari kafe dan resto ini sebanyak 50 pelanggan. Jika rata-rata pengunjung per hari sebanyak 50, maka akan kami asumsikan maksimal pengunjung per hari adalah 75 orang. Agar setiap orang dapat menggunakan WiFi dengan lancar, maka bandwidth yang kami perkirakan untuk berikan ke masing-masing orang itu 1 Mbps. Dan bandwidth yang kami berikan untuk pekerjaan seperti pekerjaan komputer produksi, pemasaran, karyawan, dan keuangan adalah 3 Mbps. Lalu berikut adalah perhitungan dari bandwidth yang dibutuhkan dalam proyek ini. Seperti yang dapat kita lihat, karena target utama kita adalah pengunjung, maka kita lebih banyak membagi bandwidth ini kepada pengunjung dari kafe dan resto ini. Dengan jumlah total
bandwidth yang digunakan oleh pengunjung yaitu 75 Mbps, dan jumlah total bandwidth yang digunakan oleh komputer karyawan yaitu 9 Mbps. Dengan total dari kedua bandwidth tersebut ada 84 Mbps. Dari tabel analisis kebutuhan bandwidth di atas dapat kita ketahui bahwa kebutuhan bandwidth untuk cafe dan resto ini adalah 84 Mbps. Jadi bandwidth minimal yang sesuai dengan kebutuhan bandwidth untuk usaha Bapak ini adalah 100 Mbps. Nah Pak, selanjutnya dari perusahaan kami akan menawarkan berbagai paket layanan instalasi WiFi untuk usaha dan resto Bapak. Seperti yang kita lihat, yang pertama itu ada paket standar koneksi WiFi. Jadi paket standar ini merupakan paket paling murah dan paling standar yang kami miliki dari perusahaan kami. Paket standar ini berisikan yang pertama yaitu internet dari provider kami sendiri yaitu koneksi dengan kecepatan 100 Mbps. Lalu ada router Cisco 1941, lalu ada Cisco Switch 2950 dengan 24 port, lalu ada kabelan STP Cat5e Spectra dengan panjang 100 meter untuk menyambungkan tiap akses point ke router dan ke hub. Lalu ada konektor RJ45, lalu ada akses point TP-Link WR840N untuk menyambungkan koneksi WiFi agar bisa wireless sebanyak 4 unit di tiap balai bengong dan di bangunan utama. Lalu yang terakhir ada hub Cisco SF95D 088 sebagai port. Lalu yang kedua ada paket eksekutif koneksi WiFi, yang dimana di sini perbedaannya hanya terletak pada provider internet yang kami berikan, yang dimana pada paket eksekutif ini kami berikan kecepatan internet sebesar 150 Mbps, sisanya sama. Dan pada paket VVIP ini sisanya juga sama, namun kami berikan kecepatan internet yang paling mantap yaitu sebesar 200 Mbps. Selain biaya paket instalasi WiFi tadi, kami juga memiliki biaya pemasakan jaringan karena kami membutuhkan orang untuk menginstalasi jaringan tersebut pada usaha Bapak. Dan berikut rincian untuk biaya pemasangan jaringan, yaitu ada teknisi yang berjumlah 5 orang, lalu ada biaya instalasi sebanyak 1 kali dengan total 1 juta rupiah. Lalu berdasarkan analisa kebutuhan bandwidth berserta infrastruktur bangunan kafe dan resto milik Bapak Nyoman Happy, paket yang kami rekomendasikan adalah paket VVIP untuk memaksimalkan layanan internet di kafe dan resto milik Bapak. Dengan paket ini, pekerjaan dilakukan pada kafe dan resto akan menjadi lebih lancar serta nyaman. Juga para pelanggan akan puas dengan layanan internet milik kafe dan resto ini. Jadi akan kami jelaskan lagi sekali paket VVIP koneksi WiFi dari kami. Yang pertama itu ada kecepatan internet dari provider kami sebesar 200 Mbps dengan harga 2.795.000. Lalu ada router Cisco 1941 dengan harga 4.900.000. Lalu yang ketiga ada Cisco Switch 2950 dengan 24 port seharga 800.000. Lalu ada kabelan STP Cat5e Spectra sepanjang 100 meter dengan harga 150.000. Lalu ada konektor RJ45 sebanyak 1 box dengan harga 30.000. Lalu ada access point TP-Link WR80N sebanyak 4 unit dengan total harga 695.000. Lalu ada hub Cisco SF95D 088 port dengan harga 480.000. Dengan total keseluruhan itu 9.850.000. Dengan ditambah biaya pemasangan sebagai berikut, yaitu teknisi 5 orang dengan harga satuannya 100.000 dan totalnya 500.000, dan biaya instalasi 1 kali seumur hidup yaitu 500.000 dengan total 1 juta. Adapun total biaya dari paket yang kami rekomendasikan, yaitu yang pertama paket VVIP koneksi dan biaya pemasakan dengan total harga 10.850.000. Baik Pak, selanjutnya setelah kami menjelaskan semua paket dan perangkat yang akan kami gunakan untuk instalasi WiFi dan jaringan pada usaha Bapak, rekan saya akan menjelaskan bagaimana jaringan WiFi ini akan berjalan pada usaha Bapak. Untuk Syarif, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Setelah menerima penjelasan dari rekan saya tadi, maka saya di sini akan mensimulasikan langsung bagaimana jaringan kami akan bekerja pada kafe dan resto Bapak. Untuk informasi tambahan Bapak, simulasi ini berlaku untuk semua paket karena yang kami ubah hanya bandwidthnya saja.
Nah, dapat kita lihat pada topologi yang sudah kami rancang untuk usaha KP dari Resto Bapak. Kami di sini menggunakan beberapa perangkat seperti yang tertera di rencana anggaran biaya yang telah disampaikan oleh rekan saya tadi. Untuk membuat sebuah jaringan Wi-Fi, kita memerlukan beberapa perangkat, yaitu yang pertama ada router. Nah, pada router ini nanti port yang pertama kami akan menghubungkannya dengan kabel yang sudah terkoneksi dengan internet. Kemudian port selanjutnya, port yang kedua ini kami akan menghubungkannya dengan perangkat di sebelahnya, yaitu switch. Nanti switch ini akan membaginya lagi agar beberapa perangkat seperti access point, 4 buah access point ini dapat terhubung. Kemudian ada perangkat hub juga. Kembali ke router. Pada router ini kami memberikan IP pada port keduanya yang terhubung kepada switch ini dengan IP 192.168.23.1. Kemudian kami melakukan sebuah konfigurasi di mana konfigurasinya tersebut adalah DHCP server. DHCP server ini berfungsi untuk memberikan sebuah alamat IP kepada klien yang baru terhubung ke jaringan, agar pengunjung tidak melakukan setting IP secara statis, dan hal tersebut tentunya akan merepotkan pengunjung itu sendiri. Kemudian selanjutnya ke switch. Switch ini akan terhubung ke beberapa perangkat, yaitu 4 buah access point yang terletak di Balai Bengong 1, kemudian Balai Bengong 2, Balai Bengong 3, dan di bangunan Cafe and Resto. Pertama di sini kita ke Balai Bengong 1 terlebih dahulu. Pada Balai Bengong 1 ini terdapat beberapa perangkat pengunjung yang sudah terhubung dengan akses point, yaitu pengunjung 1 menggunakan smartphone dan pengunjung 2 menggunakan laptop. Di sini saya akan mensimulasikan apakah kedua perangkat ini sudah terhubung dengan jaringan ataukah belum. Sebelumnya kita akan mengecek IP-nya. Terlihat pada IP smartphone pada pengunjung 1 ini telah mendapatkan IP secara DHCP, yaitu 192.168.23.9. Kemudian pada laptop ini diaktifkan juga DHCP kliennya dan mendapatkan IP yaitu 192.168.23.8. Selanjutnya saya akan mengecek konfigurasi apakah telah terhubung atau tidak. Di sini yang pertama saya akan menggunakan add simple PDU. Kemudian saya pilih smartphone pengunjung 1 terlebih dahulu dan saya arahkan ke router. Nah, dapat kita lihat di sini statusnya adalah successful. Kemudian saya akan mencoba pada laptop pengunjung 2 dan saya hubungkan ke router, dan ini juga berstatus successful. Setelah itu saya akan mencoba lagi mengeping dengan cara masuk ke smartphone-nya, kemudian saya pilih desktop, lalu command prompt. Di sini saya akan mengetikkan ping, kemudian saya akan masukkan IP routernya 192.168.23.1. Saya enter. Kemudian dapat kita lihat di sini terdapat pesan reply from 192.168.23.1. Ini menandakan bahwa konfigurasi yang kita lakukan telah benar dan terhubung. Kemudian pada pengunjung 2 yang menggunakan laptop, saya ke desktop, kemudian saya ke command prompt. Saya akan lakukan ping 192.168.23.1 dan saya enter. Ini juga telah terlihat pesan reply from 192.168.23.1 menandakan bahwa konfigurasi kita telah benar dan dapat terhubung. Dan lanjut pada Balai Bengong 2-nya. Di sini saya akan coba ping pada pengunjung 4-nya yang menggunakan laptop, command prompt, lalu ping 192.168.23.1. Saya enter dan terhubung juga. Kemudian lanjut ke
smartphone-nya. Command prompt ping 192.168.23.1. Ini juga sudah reply from, maka sudah terhubung. Kemudian pada Balai Bungang 3 laptop pengunjung 6, saya akan mengeping ke routernya, ping 192.168.23.1. Saya enter dan terlihat pesan reply from. Kemudian saya akan ping dari pengunjung 5. Tujuannya adalah router dengan IP 192.168.23.1. Ini juga telah terhubung. Selanjutnya, nah di sini perlu untuk kita ketahui juga bahwa kami juga memerlukan kabel untuk menghubungkan antara switch ini dengan perangkat-perangkat yang lainnya, di mana kabel yang kita butuhkan ada dua jenis konfigurasinya. Ada yang kabel crossover dan kabel straight. Kabel straight ini berfungsi untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda, dan kabel crossover dengan garis putus-putus ini berfungsi untuk menghubungkan perangkat yang sama. Nah, selanjutnya di sini saya akan mencoba untuk mengeping dari komputer karyawan dan keuangan, di mana di sini komputer ini terhubung dengan menggunakan kabel dan telah saya aktifkan juga DHCP kliennya. Kemudian saya akan ping ke routernya dengan IP 192.168.23.1. Nah, di sini juga telah terdapat reply from, menandakan dia terhubung. Kemudian pemasaran, komputer pemasaran, saya akan ping. Nah, sini juga sudah terhubung. Kemudian lanjut ke PC produksi, command prompt, saya ping. Dan ini juga telah terhubung. Yang terakhir di sini saya akan mencoba untuk mengeping dua buah smartphone yang terletak pada lantai 1 bangunan cafe dan resto, dan smartphone pengunjung 8 yang terletak pada lantai 2. Pertama saya pengunjung 7 dulu. Saya ke command prompt, kemudian saya ping 192.168.23.1. Nah, ini telah terhubung juga. Kemudian selanjutnya smartphone pengunjung 8, saya ping 3.1. Nah, sudah terhubung juga. Baik, mungkin untuk penjelasan mengenai proposal perusahaan kami sudah cukup. Jika mungkin Bapak tertarik dengan jasa yang kami sediakan, atau Bapak memiliki kebingungan terhadap proposal kami, Bapak bisa menghubungi kami melalui nomor telepon yang telah tertera pada halaman depan proposal. Namun, jika saat ini Bapak belum tertarik atau membutuhkan jasa dari perusahaan kami, Anda dapat menyimpan proposal ini terlebih dahulu, sehingga jika nanti Anda memerlukannya, Anda bisa segera menghubungi perusahaan kami. Mungkin dari kami sekian, kami ucapkan terima kasih dan selamat sore.